Dipanggil direkturnya, kemudian dia waktu itu dia rekam tuh percakapannya, ada buktinya bahwa itu atas perintah atasannya, Atasan. Kuningan lah, ya, dari dirjennya lah. Nah itu pokoknya drama banget lah waktu itu ya. Rizky, jadi yang coba kalau katanya tidak ada kaitannya dengan penolakan IDAI, kenapa yang dimutasi dan dipecat itu seluruh pengurus intinya? Dan yang vokal? Dan yang vokal, ketua umum, sekjennya, ketua Jawa Tengah, wilayah, ketua ya. Sumatera Utara, sekaligus ketua. Rizky itu dua, dia merangkap ketua UKK Jantung Anak. Ketua UKK itu kelompok spesialis jantung anak. Jadi di antara 70 dokter anak, konsultan jantung anak itu, ketuanya dia. Ya, dia merangkap ketua IDAI Sumut. Nah, dari situ kemudian kita protes lah ya, ke DPR lah, apa segala macam. Ini abuse of power dari Kementerian Kesehatan. Ya, kita ke DPR nggak digubris ya. Dulu belum peristiwa uyak-kuyak segala macam si Sahroni di geruduk massa, belum ya. Itu kan masih kayak gitu. Jadi kita ke sono nggak digubris apa-apa ya. Ke Komisi 9 juga nggak digubris lah. Dengerin doang, nggak ada follow up apa-apa. Jadi sampai kemudian saya juga jadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk kasus mutasi saya itu, saya mengajukan gugatan ke PT UN. Dipetunin ya? Petun. Rizky juga sama, Dokter Rizky, ke Petun juga di Sumatera Utara. Ya. Nah, sementara itu, sambil menunggu Petun itu, saya tetap bekerja. Kan itu keluar April ya? April 2025 ya? Saya April sampai Oktober itu saya tetap bekerja seperti biasa di RSCM. Di Salemba ya? Di RSCM. Seperti biasa. Karena saya menganggap mutasi ini nggak benar. Ini Februari udah keluar surat ya kan? Februari isunya. April itu sudah keluar. Oh, April keluar. April keluar itunya, capture-annya itu. Kemudian SK-nya saya terima di awal Mei ya, 9 Mei kalau nggak salah. Nah itu Mei sampai Oktober itu saya masih kerja di RSCM seperti biasa, melakukan kateterisasi jantung, ngajari murid-murid saya dan sebagainya. Sampai Oktober itu ditutup akses BPJS saya. Ya, jadi pasien BPJS saya itu nggak bisa lagi saya obatin. Itu bagian dari jelang pemutusan pemecatan itu ya? Belum, kan pemecatan kan baru kemarin. Jadi April sampai Oktober itu kan saya masih kerja di RSCM, masih melayani pasien-pasien saya. Sampai Oktober itu diputus akses BPJS-nya, saya dipaksa pindah ke Fatmawati. Nah, saya bilang saya bukannya nggak mau pindah, kalau masalah pindah gampang aja. Tapi kan ada solusi lain, saya bilang tuh. Saya bilang ke Dirut RSCM maupun Dirut Fatmawati ini. Solusi lain itu adalah kenapa saya nggak dikasih surat tugas untuk mengampu layanan jantung anak di Fatmawati. Jadi misalkan 3 hari saya di RSCM, 2 hari di Fatmawati. Kan clear, saya masih bisa. Dokter menawarkan solusi. Iya, solusi itu win-win. Ya, win-win ya. Bukan mutasi. Kalau mutasi ini karena saya udah tahu mutasi. Ini konteksnya layanan publik ya? Iya, layanan publik kan. Biar semuanya dapat. Ya. Karena mutasi ini kan hukuman buat saya. Nah, kalau jadi mutasi berarti benar saya dihukum kan gitu. Nggak bisa katanya. Pokoknya nggak bisa diubah. Ya udah, kalau nggak bisa diubah saya ke PT UN. Karena ini mutasinya nggak benar, saya bilang. Akhirnya karena saya menolak proses mutasi ini yang sebagai upaya pembungkaman IDAI, kira-kira lihat ya benang merahnya ya. Dari ketua IDAI Jawa Tengah, sekjen, ketua Sumatera Utara, ketua umumnya, semuanya dimutasi dan dipecat. Itu kan jelas benang merahnya bahwa ini bukan biasa gitu. Karena di RSCM yang dimutasi itu hanya saya dengan Dokter Hikari. Jadi bukan mutasi atas dasar pelayanan pemerataan pelayanan kesehatan. Bukan sama sekali bukan. Ya. Lebih-lebih fatalnya di Fatmawati itu, Menkes bilang begitu saya diakses ditutup, dia langsung bilang ke wartawan itu, Dokter Piprim harus segera pindah ke Fatmawati karena di Fatmawati tidak ada ahli jantung anak. Ini fatal. Padahal bohongnya. Padahal di sana itu ada namanya Dokter Muhammading, murid saya, ya, yang kerja di sana udah bertahun-tahun ya, tahun berapa saya nggak pengen. Dan dia ngerjakan semua kerjaan intervensi. Ada artinya ada. Ya? Dan kan beban pasien Fatmawati sama RSCM kan beda. RSCM itu kan rujukan dari seluruh rujukan nasional gitu. Sedangkan Fatmawati kan di Jakarta Selatan. Regional.
Udah gitu di sana kan nggak ada pendidikan konsultan jantung anak. Itu bedanya itu. Ya. Kita ada fellow loh. Fellow itu calon konsultan jantung anak. Pada saat saya dikeluarin itu ada 8 fellow. Sedangkan dosennya itu satu Prof Mulyadi itu lebih senior dari saya. Kemudian saya, kemudian 2 di bawah itu perempuan-perempuan, Anissa sama Sarah itu jauh banget di bawah saya gitu. Jadi regenerasinya itu nanti bisa terputus gitu terlalu ya. jauh ya. Ya untuk ngajarin mereka ini. Kemudian kita ke PT UN. Nah sambil itu saya dipanggil terus. Jadi saya juga aneh kok cepet banget keluar SP1, SP2, kemudian SP3. Tiba-tiba di sidang. Di sidang saya kembali bilang, saya bilang itu win-win solutionnya, batalkan surat mutasi saya, kasih saya surat penugasan. Saya akan kerjakan dengan sepenuh hati. Saya bilang, oh nggak bisa katanya gitu. Ya udah, karena berarti kan niat mereka mutasi itu bukan untuk mengembangkan layanan jantung anak di Fatmawati. Ngerti gak? Iya, tadi soal. Kalau niatnya bukan soal pemerataan layanan kesehatan. Betul. Lah ya. Kalau niatnya betul-betul mengembangkan layanan jantung anak di Fatmawati, itu saya cukup dikasih surat tugas. Ya. Saya masih bisa di RSCM, ngurusin pasien-pasien saya, bisa juga di Fatmawati. Tapi karena niatnya menghukum dengan kebohongannya Menkes. Sebelumnya itu juru bicara Kemkes Aji Muhammad juga udah bohong tuh. Dokter Pimpin harus segera mutasi karena di Fatmawati dokternya akan pensiun sebentar lagi. Saya konfirmasi ke Muhammading. Ding, emang kamu mau pensiun? Oh enggak dok, saya masih lama. Yang mau pensiun tuh dokter jantung dewasa dok, salah info. Kayak gitu jadi modelnya. Ini saya disclaimer dulu ya. Saya coba seobjektif mungkin ya. Bukan di posisi sebagai Menkes, tapi lebih ke urusannya kepentingan publik lah. Soal ini ya. Dia kan banyak nyebut-nyebut, nyenggol-nyenggol segala macam ya. Tapi dok begini, ini kan ribut-ribut kolegium ya. Buat orang awam seperti saya ini. Apa irisannya dengan kepentingan publik? Urusannya sama layanan kesehatan masyarakat ini apa dok? Apa cuman elit tertentu aja atau gimana? Ya banyak orang yang belum paham betul ya. Kenapa sih kami itu concern kolegium itu harus independen? Sebetulnya ini buat kepentingan masyarakat. Ya. Jadi guru besar kemarin demo itu bukan kepentingannya mereka. Guru besar itu udah selesai dengan dirinya. Tapi gini loh, kalau kolegium itu dikuasai oleh kepentingan tertentu, apakah penguasa atau pengusaha atau bahkan organisasi profesi sendiri yang menguasai kolegium itu nanti bisa terganggu standar pembentukan pencetakan dokter yang kualitasnya setara dengan dokter internasional. Artinya kalau misalkan gini ya, kan kalau sekarang ketua kolegium kesehatan itu kan direktur RSCM, direktur utama RSCM. Artinya kan langsung di bawah Menkes. Jadi kan apapun titahnya kan susah untuk nolak gitu.